Malang ini menjadi basis barometer kristenisasi wilayah Asia Tenggara. Barometer kristenisasi wilayah Asia Tenggara. Dan itu bukti bisa kita lihat di majalah Times edisi 2003 bulan Mei. Saudaraku muslimin dan muslimat, saya sekarang sedang berdiri di selebar tanah ukurannya 300 meter persegi. Ada kemenangan Islam, maka di tempat tersebut Allah mendirikan benteng. Hagia Sophia sedang berjuang untuk membangun benteng awal di Malang, Jawa Timur. Mari bersama kita bantu pembangunan benteng umat ini dengan cara menyalurkan donasi Anda ke rekening donasi Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di tempat yang nggak jadi dibilang kursi panas tadi. Katanya Ustadz kayak akhirnya duduk di kursi panas ini. Ya, di tempat yang soalnya ini disebut biasanya kursi panas, ada Gus Betik, Tuan Guruku, dan Pak Doktor Suryadi. Saya masih di Cilengsi, Senen, Jakarta. Ya, Ustadz gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah bekhair. Kemarin di Jakarta aman-aman sama teman-teman lain? Aman aja. Oh, aman-aman. Aman aja, alhamdulillah. Oke. Insya Allah minta doanya dari semuanya. Ya, Bukan cuma buat saya, tapi untuk semua para asatid, para ustadz, ustazah, dan para tuan guru kita yang berjuang lah di wilayah. Ya, siap. Sekarang ada hal-hal yang lagi booming, salah satunya dengan kemarin YouTube-nya Hagia Sophia sempat dihack. Itu gimana tanggapan Ustadz? Bagus, berkat. Oh. Kenapa bisa berkat? Bagus, saya sangat setuju Hagia Sophia ini dihack. Ya. Karena begitu Hagia Sophia dihack, saya merasa bahwa saudara kita yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan Hagia Sophia, dia akan bersorak-sorai, penuh sukacita, dan ada sukacita yang luar biasa, saudara, dan saudara akan merasakan itu. Dan apabila saudara melihat Hagia Sophia sengsara dengan ditutup, maka saudara akan merasa bahagia. Oh, alih-alih kan gitu. Nah, ketika mereka bersukacita, Allah akan membalikkan semuanya. Dan Allah akan mempertontonkan. Engkau tidak suka sama Hagia Sophia, berarti engkau tidak suka kepada kebenaran Allah. Siap. Dipilah. Ibaratnya, saya tadi kaget juga di sini. Saya lihat ada yang, saya sempat tanya sama Ustadz. Iya tadi biasa ada yang belajar di sini, Ustadz. Di dalam Bible ini disebutkan bahwa di hari-hari akhir, semua, tidak peduli siapapun, bukan berdasarkan suku, agama, dan ras, mayoritas, minoritas. Islam tidak pernah ajarkan itu, betul? Betul. Islam tidak pernah ajarkan suku, agama, dan ras, majority, minority, tidak ada di Islam. Semuanya sedang ditampi. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu, ya, bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang, loh kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih. Penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan sekali dia. Jadinya tuh kayak perempuan, halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi.
Seistimewa itu ya. Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. Jadi beliau ini sudah, sampai merinding saya kalau cerita. Jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh 2 kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di-abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan, ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Lu itu bohong. Lu bilang orang lain bohong, padahal lu yang bohong. Dan Allah akan perlihatkan itu. Naudzubillah, naudzubillah ya Allah. Alhamdulillah. Hagia Sophia dihack. Alhamdulillah. Kita lihat kan, yang bersorak siapa? Orang-orang yang bersorak itu yang tidak suka dengan kebenaran Allah. Tidak suka dia. Walaupun itu sesama iman Islam, tapi kalau dia nggak seneng Hagia Sophia, dia akan bersorak itu. Wow, Hagia Sophia nggak ada saingan lagi anak. Berarti dia di dunia ini, di dunia podcasting ini, cuma mencari popularitas dan keuntungan. Dunia YouTube lah ya. Dan ketika Allah pulihkan Hagia Sophia, malu orang-orang yang menjelek-jelekan. Demikian. Ya, siap. Berarti kurang lebih sama seperti di surah terakhir Al-Fatihah ya. Ghairil maghdubi waladdallin. Kita tuh meminta supaya dijauhkan dengan orang-orang yang sudah diperlihatkan kebenaran tapi malah menolak. Juga dijauhkan dengan orang-orang yang sudah tahu itu benar tapi kekeh dengan pendiriannya. Dalam hal ini Yahud atau Nasara. Kemudian selanjutnya Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang yang terjadi di Indonesia sekarang? Banyak orang-orang yang merasa bahwa agamanya itu yang paling benar, tapi di saat yang lain ada masalah atau isu di internal agamanya itu sendiri. Which is mean masalah itu timbul dari internal agama itu sendiri. Masalah itu ada dari orang-orang itu sendiri, penganut agama itu sendiri. Kita tidak perlu menyerang suatu agama secara tanda kutip perang fisik, tapi ketika yang diserang itu adalah anak muda dan juga pemikiran-pemikiran tanda kutip yang kurang sesuai dengan Islam, itu justru jadi penyakit dalam diri badan Islam itu sendiri. Itu menurut Ustadz bagaimana? Dan mungkin solusinya, apakah kita harus fokus dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini, yaitu lebih memperhatikan remaja-remaja muslim sekarang? Iya. Ya itu. Jadi begini, hal-hal yang terjadi sekarang ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua nabi-nabi sebelum Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu 1400 tahun yang lalu, ditambah nabi-nabi yang lain sekitar sampai dengan 3500 tahun yang lalu, kalau sampai Nabi Musa alaihissalam, itu mereka mengatakan bahwa ketika ada orang yang berkumpul di dalam keimanan mereka kepada Allah, tidak ada cara lain untuk menghancurkan itu selain dari dalam. Gitu. Tidak mungkin jika ada yang tidak setuju dengan satu pemahaman keimanan, maka dia akan fight face to face. Ya, dia akan tunjukkan performance-nya apa, dia akan tunjukkan penampilannya, dia akan tunjukkan this is my shape gitu. Nggak mungkin. Dan ketika kebenaran Allah itu diimani oleh manusia yang menerima hidayah dari Allah, manusia terpilih, manusia terpilih, yang nggak senang siapa? Pasti musuh dari. Nah. Simpel aja. Yang nggak senang siapa? Kalau iman kepada Allah, yang nggak senang siapa? Setan lah, udah jelas.
Nah, setan itu dia tidak bisa, belum waktunya untuk apa, as a being gitu, bisa fight baik secara ini secara apa pikiran maupun secara fisik, fight pukul-pukulan misalnya, nggak bakalan bisa, karena nanti makin ketahuan, oh lu setan, lu nggak suka sama dia gitu. Nah, caranya gimana? The embodiment of evil namanya. Ini baru saya ngomong. The embodiment itu mengambil jasad of evil itu kejahatan ya, setannya, hal-hal yang satanik. Itu di embodiment, dia masuk ke dalam, dia resap. Itu yang tidak disadari oleh orang-orang generasi milenial sekarang ini di Indonesia. Tiba-tiba ikutan ngomong kadrun. Dia nggak tahu ketika dia ngomong, itu kelompok kadrun. Maka dia sedang menunjukkan kepada semua orang, bukan hanya yang kadrun. Semua orang, bahkan orang yang nggak tahu arti kadrun, dia nggak tahu. Orang yang ngomong, itu tuh kelompok kadrun. Orang yang ngomong begini sedang menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa dia pembenci Islam. Dia membuka dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa identitasnya gitu. Covering up. Yes. Uncover. Apalah segala macam istilahnya itu. Gue gak suka sama Islam. He just show that he doesn't like the Arabic language dari Islam itu sendiri. Ya macam-macam lah. Hijab, ya kan? Kita punya saudara yang laki-laki pria menggunakan celana agak naik sedikit lalu biasa piara jenggot, jidatnya hitam. Wah, habis tuh diomongin. Seharusnya orang Islam gak usah kasih gini ya. Kita ini gak usah kasih reaction about the things gitu, nggak boleh. Karena apa? Karena kita jadi sama dia. Jadi ketika ada orang yang seperti itu gitu, kadrun tuh, ontak tuh. Yes. Ornamen Islam semua ya yang dibawa. Yang ngomong ini Islam dia bilang. Iya, makanya. Nah, lalu pakai bani daster. Iya. Itu memanggil nama Habibuna kita itu dengan nama Rizik. Pernah dengar? Banyak yang ngomong gitu, dan mereka semua orang top. Orang-orang yang high knowledge, orang-orang yang bahkan duduk di dalam akademisi ada. Tapi manggil Habibuna pakai kata apa? Itu tuh si Rizik. Hey, that is not your friend. Come on, you are not 5 or 6-year-old boy. Called out memanggil nama kita punya cinta kita. Kalau kau tidak suka sama gayanya dia, jangan serang dia. Show some respect. At least kalaupun lu nggak mau show just a tiny little respect, lu diam aja lah. Be quiet. Gitu kan? Shut your mouth. Shut your mouth. Tapi enggak kan sekarang liatin. Ustadz Al-Somad, coba bayangin. Serangan paling itu tuan guru kita, cinta kita, itu serangan yang paling besar dari siapa? Dari orang yang mengaku umat Islam. Terus mulai ngomongnya gini. UAS. Come on. What? It's your teacher gitu loh. He is your teacher. He is your teacher indeed. Dia itu bener-bener asli guru lo. Gue mau ngomong gini nih. Guru lo. Lah. Pakai otak lo. Lo punya otak gak sih? Gitu. Hari gini lo pagan. Malu lo. Gitu kan. Dia bilang dia Islam. Dia bilang mayoritas. Tapi dia bilang kita ini mayoritas, haruslah toleran sama yang minoritas. Dari cara lu ngomong aja lu bukan Islam. Karena ketika menyebutkan UAS, come on, panggil dia Ustadz, panggil dia Sheikh, karena dia memang layak untuk itu. Orang-orang seperti ini sedang ditampilkan oleh Allah. Perhatikan baik-baik, saya nggak ingin ini diedit. Ini ada satu pesan yang luar biasa, bahwa kita sedang berada di ujungnya hari akhir zaman. Kita udah tinggal dikit lagi nih menghadapi tanda-tanda kecil, lalu tanda-tanda sedang, lalu tanda-tanda yang kubra, tanda-tanda yang besar.
yang sudah diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah Allah akan mempertontonkan orang-orang munafikun itu. Kalau kita baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, orang yang beriman. 6 sampai 10 itu orang-orang yang kafir. Ya kan? Alladzina kafaru. Ya kan? Jelas sampai 10. 11 sampai 20 itu yang justru lebih berbahaya itu. Karena samar. Siapa dia? Munafikun. Dan hari-hari belakangan ini Allah pertontonkan. Allah pertontonkan. Dan Allah memberikan kelegaan kepada semua umat muslim. Tertawalah engkau. Tertawalah engkau. Karena aku memberi hadiah yang terindah buatmu. Apa? Kau lihat. Kau tidak usah pilih-pilih susah-susah. Itu orang seperti apa? Itu orang saudaraku atau belum? Pejuang atau bukan? Aku yang memperlihatkan kepadamu, kata Allah. Siapa? Dia munafikun. Gitu. Ya, agak berbahaya juga ya orang-orang yang seperti itu. Dan kita semua berlindung Oh, harus tahu. Iya. Kita harus tahu karena Allah perlihatkan. Gitu. Kita berlindung dari hal seperti itu. Semoga kita semua di sini tidak termasuk golongan yang disebutkan Ya paling Allah, berbahaya ya itu. Rabbi, ya Rabb, Raufur Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim. Insyaallah. Maka itu kelihatan ke orang-orang. Iya. Kelihatan. Itu sudah gampang aja. Kan sudah dijelaskan udah, kan sama Rasulullah gampang. ciri-ciri orang Ciri-ciri munafik. udah Iya. gampang lah ketahuan. Kelihatan juga kalau kita ngobrol gitu ya. Kita nih pejuang di YouTube untuk mujahid membawa nama Islam, lihat aja. Kalau masih nyari duit, ke laut antum. Nyari popularitas, ngejar subscriber, ngejar viewer, ngejar iklan. Kemarin pagi saya ngobrol sama Ustadz Ipung, itu bukan karena saya tahu bahwa ada masalah di Hagia Sophia, bukan. Tapi karena ada seorang sepuh, kumpulan para sepuh loh. Mantan, pensiunan, rata-rata brigjen. Orang-orang berbintang semua. Usianya paling muda dalam kelompok itu 61 tahun. Maka itu saya panggil om dan tante. Itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Mereka kumpul bikin jemaah kajian. Terus mereka tanya, Kay, Tinus, karena mereka biasa panggil saya Tinus. Tinus, Kay, tanya dulu itu kenapa saya tidak bisa lagi lihat Hagia Sophia. Oh, kaget saya. Oh, enggak loh, enggak ada apa-apa. Ada masalah. Tunggu sebentar. Langsung si yang saya panggil om ini, dia langsung telepon mantan anak buahnya yang ada di salah satu institusi kita keamanan. Itu dijawab dan semua dibongkar. Dia bilang kalau memang Allah sayang, Hagia Sophia naik lagi YouTube. Tapi kalau ada sesuatu di balik Hagia Sophia, ini adalah gambaran bahwa Hagia Sophia ternyata mencari hal lain di balik pekabaran rahmatan lil alamin. Pas saya tiba di Malang, Ustadz Ipung tadi bilang, alhamdulillah Ustadz Kay, kita bisa lagi YouTube. Iya. Artinya apa? Artinya Hagia Sophia dipakai Allah untuk membuka topeng-topeng orang tuh. Siapa yang bersuka cita tuh Hagia Sophia dihack? Begitu timbul lagi dia yang sedih kan? Ketahuan. Ya udah. Biasa. Apa komen-komenannya itu orang-orang senang dengan hilangnya akun ini. Iya. Ya Allah. Iya. Jadi kita tahu siapa sebetulnya akhi wal ukhti kita,
siapa yang hati-hati gitu. Siap. Gitu. Terus apa lagi? Ada yang ingin saya sampaikan sebetulnya dari podcast yang pendek ini, insya Allah. Marilah anak-anak muda gitu. Kalau memang engkau ingin ada di dalam lingkup ini, lingkup Islami ini, entah menjadi seorang duta Al-Quran, hafiz atau ustadz atau apapun, perhatikan langkah. Kalau langkah pertama yang dikejar adalah popularitas, udah antum stop aja. Daripada nanti ke depannya antum yang susah sendiri. Udah stop aja. Kalau cuma nyari popularitas stop aja. Daripada nanti ke depannya antum sakit hati. Gitu. Kalau nyari uang, nyari fortune gitu ya, nyari keuntungan gitu ya. Lewat dakwah, lewat apa gitu ya. Saya mau bilang deh, udahan aja deh. Mumpung belum banyak dapat duit yang belum. Udahan aja deh, udahan. Kenapa? Nanti tiba waktunya kamu pasti gak kuat. Apa waktu apa Ustadz K? Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Karena niatnya dari awal gak lillah. Ya. Itu gampang dilihatnya. Ngeluh tuh. Aduh kok channel gue yang nonton segini subscribernya. Subscriber dia tuh banyak. Ngeluh gitu. Ngeluh itu kalau kita gak dapet ridho Allah. Itu ngeluh tuh. Kita carinya ridho Allah. Gak pusing beneran. Kalau masih ada yang mikir-mikir gitu. Dan sekarang ada di wilayah saya dan bersama semua orang yang ada di channel YouTube. Itu sebetulnya bukan orang yang berkreasi. Oh mereka hebat, mereka ustadz. Saya diomongin, ada yang ngomong begitu. Waktu pas malam Minggu saya menerima itu anugerah award itu. Siapa yang nyangka ini orang hitam debt collector dapat award? Dan semua orang Kristen itu para ahli teologi bilang saya penipu, pembohong, monyet, ya kan? Terus wah macam-macam kalau untuk kain nama tuh, ya kan? Bahkan wah udah luar biasa deh. Kain nama tuh udah hancur-hancuran namanya. Gua gak pusing. Ngapain pusing? Yang dimaki-maki siapa? Nama. Bukan iman. Selama pribadiku yang Allah akan pulihkan itu kecil buat Allah. Itu hal kecil buat Allah. Tapi kalau iman kau main, selesai sudah juragan. Dadah, bye-bye gitu. Pada saat terima Ustadz K, bahkan ada orang Islam yang gak percaya Ustadz K. Jangan percaya sama saya, percaya sama Allah. Percaya sama sunnahnya Rasulullah. Gimana percaya sama kain nama? Enggak Ustadz K, soalnya Ustadz K ngomongnya selalu apa-apa Bible. Menjadikan Bible sebagai hujah. Kata siapa? Itu orang yang gak tahu tapi so tahu. Karena setiap kali saya kutip ayat Bible, itu adalah gambaran dari testimonial statement yang harus punya dasar. Orang ngoceh, oh saya dulu agama Islam, sekarang agama Kristen. Dulu saya ustazah, dulu saya ustadz. Saya menemukan Yesus di dalam Al-Quran. Lalu ada seorang penanya, sebutin ayatnya satu gitu. Atau bacain Al-Fatihah. Udah ngaco itu. Ada yang baca ayat kursi, dibilang ayat Yasin, ada ayo. Itu kan mempermalukan diri sendiri gitu ya. Kalau saya bilangnya gini, saya dulu Kristen Protestan. Saya gak pernah bergantung sama dulu saya sekolah atau disekolahkan atau mantan pendeta. Gue gak pusing gitu. Ambil kalau mau ambil. Ambil buat lo. Ambil. Gue sedekahin. Beneran. Saya dulu cinta Yesus. Dari Bible ini. Sampai sekarang saya cinta Yesus. Harus. Sampai sekarang saya cinta Yesus.
Itu yang saya ingin kabarkan. Makanya saya kutip. Oh kan antum bilang Bible palsu. Gue tahu yang mana yang palsu apa kagak. Emang lu kagak belajar. Sorry ya. Biar kata gue Ambon gelap, gue belajar bos. Sorry. Itu pembuktian aja bahwa saya benar-benar belajar. Kalau saya bilang saya Bible palsu, tapi yang gue kutip yang palsu itu, kan orang kan pasti akan tahu gitu loh. Tuh kan kayak nama pembohong. Gampang aja kalau untuk pengen tahu kayak nama bohong. Gampang. Misalnya, sebentar. Misal ini, coba kayak tadi. Ini udah mulai masuk nih kebiasaan saya. Saya biasa kalau ini ya, Ustadz, kalau ngomong tuh selalu bilang, kamu buka deh. Kenapa? Supaya aku nggak mau dibilang bohong. Buka apa? Google. Buka Google terus kenapa? Ya kita buktiin sama-sama gitu. Kita buktiin sama-sama. Ini aku mau tolong dibukain di Google kosong itu Arabic Bible. Arabic Bible ada itu. Wah itu bahasa yang kenapa sih Ustadznya selalu Arabic? Karena Arabic Bible itu dekat dengan bahasa Yesus. Yesus itu bahasanya Aramea atau Aramaik Syriac. Aramaik tapi dialeknya itu Syriac. Itu dekat banget. Kok saya nggak bisa sih buka? Ini saya bisa. Oh bisa. Arabic bisa. Ketik Arabic Bible, Arabic Spasi Bible, klik enter. Nanti pilihannya itu ada Coptic Church. Ada? Udah. Nah nanti udah kebuka coba boleh lihat. Nanti Ustadz buat audiens dikasih tahu ya. Udah. Nah itu ini yang ada tanda segitiga ini diklik. Itu udah. Ketik P besar biasa. S biasa. S kecil. Jadi P besar, S kecil. A L M S spasi 136. Udah, enter. Udah kebuka. Gedein, itu kan agak kecil tuh. Ya, Kan antum kan ini ukti kan bisa pasti tekanan via Arabianya bagus kan ya. Wah, silakan tolong dibacakan. Ayat? Dari atas. Dari atas. Ihmadur Rabbi li'annahu salih. Iya. Li'anna Ihmadu. Oke, simpen ya. Terusin. Li'anna illal abdi rahmat. Terus. Rahmata. Iya. Ihmadu illal aliha li'anna illal abdu rahmatu. Iya. Ihmadu rabbal arbabil li'annahu illal abdu rahmatu. Summa itu kemudian ya. Iya, udah sampai situ dulu. Di depan itu ada 3 kali di dalam 3 ayat itu ada ihmadu. Oke, simpen ya. Ke kotak yang tadi tuh, yang PSALMS. Itu dihapus semuanya. Lalu MATTHEW. Matthew spasi 11 tanda bagi 2 gini. 25. Enter. Baca. Halaman ayat 20. Idzalika waqt qala Yesu. Berarti Yesu. Jadi yang tadi pertama itu ihmadu. Itu Nabi Daud alaihissalam. Ihmadu. Itu tidak ada ininya kasrohnya di bawah. Tapi hanya alif saja. Itu dibacanya bukan ihmadu sebenarnya ahmadu. Oke, kita buktikan. Waqala Yesu, maka berkatalah Yesus. Apa katanya? Ahmadu Salah. Ahmad. Saya ngomong gini orang marah semua. Nggak ada hubungannya itu bukan Ahmad. Ya nggak apa-apa kan. Salahnya di mana? Ketika aku bilang itu Ahmad, karena memang tulisannya Ahmad. Itu bisa diblok. Itu gini, jadi yang Matthew itu, itu yang Ahmad itu bisa diblok. Bisa diblok hanya alif, ha, mim daletnya
Di blok bisa? Iya. Biru? Udah? Copy? Google Translate. Iya. Siap. Bahasa, oh ini Ustadz kayak main-mainan. Enggak. Bebas pilih bahasa apa aja. Bebas. Bahasa Indonesia. Karena kita, ini hati-hati ngomong harus, nggak boleh. Itu dia ke Arab-Araban tuh kadrun. Nah, tuh pasti gitu. Ya kan? Karena ini, masalah ini, udah Indonesia aja dulu lah. Google Translate masukin. Jadinya, apa? Ahmad. Ditranslate ke Indonesia. Sudah? Sudah. Inggris lah. Habis Inggris, Perancis, Jerman. Nanti Cilengsi. Terus Magelang. Atau Ahmed. Terus. Dua lagi lah. Biar orang puas. Bahasa apa? Terserah. Tapi Ukhti yang jangan Ana. Kalau ditranslate Ke bahasa Cina. Iya, ini Huruf bahasa Cina. Jepang, bahasa Jepang. Oh, Jepang. Ya. Amido. Amit. Si Amit. Cina sekarang. Huruf Cina. Yang kita kagak ngerti semua. Chungkoren. Indiren. Ni hao ma. Ahmed. Allahu Akbar. Tapi setiap kali saya ngomong gini, marah. Kenapa sih harus marah? Kenapa harus marah gitu loh? Santuy aja, nggak usah terlalu ini. Terakhir kotak yang tadi itu, kotak yang tadi itu diisi dengan Luke, Luke, spasi 6, tanda bagi 12. Pasal 6 ayat 12. Baca. Wa fi tilkal ayyam kharaja ilal jabali liyusalli wa qadal laili kullahu fi sholati lillah. Terjemahkan. Oke. Sama kayak tadi berarti di blog Ustaz. Enggak, kamu yang terjemahkan dari awal. Pada saat dan ketika hari itu keluarlah man kharaja hadza Ustaz. Dia itu Yesus itu. Oh, wa fi tilkal ayyam. Kok pakai ditanya man kharaja? Ya siapa? Ya dia Yesus, Yeshua itu tadi. Oh ya. Jadi coba Ustaz apa? Dan ketika pada hari itu dia keluar, dia ini dalam artian Yesus ke gunung untuk sholat. Wa qadal lail. Untuk ngapain? Sholat. Dia ke gunung untuk liyusolli. Terus wa qadal, dan ketika sampai malam seluruh dan dia menghabiskan malam seluruhnya untuk sholat kepada Allah. Sholat kepada lillah. Lillah. Ada huruf Allah di situ. Tasydid. Saudaraku jangan marah kepada saudaraku Kristen yang bersuka cita ketika Hagia Sophia ditutup. Kalau Hagia Sophia di-hack, tutup, di-down, berarti dia nggak bisa lagi siarkan itu kain nama penipu. Jangan marah begitu. Aku cuma mau bilang, kalau kau sungguh-sungguh cinta Yesus, sholatlah sepanjang malam. Karena apa? Karena Yesus sholat sepanjang malam. Hal-hal seperti inilah ukhti wal akhi yang ada di Hagia Sophia. Ini yang saya ingin sampaikan. Mari kita kembalikan pemahaman terhadap pluralitas hidup beragama di Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi Allah ini pada rel yang sesungguhnya. Jangan lebay. Kalau memang kau tidak suka sama Islam, ganti di KTP-mu, jangan Islam. Karena seorang munafikun Islam itu lebih berbahaya untuk dirimu sendiri. Lebih kamu jadi kafir aja. Kepada orang-orang yang di KTP-nya Islam dan dikenal masyarakat Indonesia secara luas beragama Islam tapi menjelek-jelekan Habibunna, kayaknya nggak suka banget sama Habibunna, para ustadz, para syekh, para mu'alim kita, antum stop aja jadi Islam udah. Ini saya ngomong gini bukan benci. Antum memakai emblem, memakai ID, identification, yang memberatkan antum sendiri nanti di masa depan. Munafik itu lebih berat hukumannya dari kafir. Kafir aja. Antum puas-puas bisa bilang
kita ini semua kadrun, kita semua ini Bani Serbet, kita ini semuanya teroris, anti toleran, pemenjara kaum wanita, hak wanita diambil. Ada yang bilang begitu, Ustaz. Wow. Oh iya. Loh, Kenapa antum kemana aja? Ya gue gak tahu, lu tanya dia lah. Kalau lu tanya gue. Kenapa bisa dikatakan pemenjara kaum wanita sedangkan Antum kemana aja? Antum gak pernah nonton TV? Antum punya TV gak sih di rumah? saya nontonnya YouTube. Oh iya. Saya juga di rumah saya dilarang Atta kalau nonton TV. Anak saya namanya Atta. Abah. Nggak boleh. Karena Maksudnya gini loh. Ada sekarang yang kita sama-sama tahu lah ya. Namanya gerakan Islam moderat. Pernah dengar? pernah. Jualan Islam liberal di Indonesia nggak laku. Islam Nusantara nggak laku lah. Kenapa? Karena Islam itu liberating. Yes. Islam itu memerdekakan. Kenapa harus Islam liberal? Ntar kalau gua ngomong gini tersinggung. Gini ya. On. Saya selalu ngumpul sama para tuan guru saya di Jakarta, dibilang begini. Kay, ketika antum mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu antum miskin, itu bukan masalah. Yang masalah itu adalah ketika antum mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu antum on. Nah, itu masalah. Miskin gak apa-apa, on jangan. Gitu lah. Islam itu liberating dari zaman kuda gigit kuda juga ya. Jewish itu semua orang Yahudi mengakui itu. Islam itu liberating. Kenapa di Indonesia ada gini? Kita ini adalah Islam liberal. Jadi liberal. Kan Islam itu liberating. Jadi the liberation of liberalism. Islam itu liberal gitu. Terus ada lagi. Islam Nusantara. Karena kita lebih baik dari Islam Arab. Yuk kita jedukin pala rame-rame. Jadi ada Islam Cina gitu, ada Islam Amerika gitu kayak. Wah, udah ya itu tuh nggak masuk akal. Nggak laku, dijual di sini nggak laku lah, nggak laku itu. Terbukti begitu pas habis istilah Islam Nusantara itu digembar-gemborkan, nggak taunya Habibuna bisa mendatangkan 7 juta lebih orang dan kita hujan-hujanan sama-sama menangis di hadapan Allah. Ya Allah, berkahi negeriku. Aku nggak peduli di dalamnya ini ada orang yang beragama lain, karena mereka semua saudaraku. Hari itu hujan besar ketika sholat Jumat, benar? Benar. Hujan besar dan Allah menjawab doa-doa kita. Pada saat itu semua orang menangis di hadapan Allah. Ya Allah, berkahi negeriku, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Dan hal-hal seperti itu, sujud bersama-sama di hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan terhadap suatu negara, itu udah ditulis dari kitab perjanjian lama, udah ada. Semua raja-raja ini tulis, mereka sholat. Cari di sini Nehemia, ada tulisan NEH. Tuh kan Ustadz kayak gitu tuh. Iya, NEH di depan. Jadi ada coak-coak kan? Ada coak-coak tuh. Ada coak-coak NEH. Lambreta lama, udah ketik aja Nehemia. Di Google kosong Nehemia. Google kosong atau yang tadi? Enggak, Google kosong aja. Google kosong. Nehemia spasi 8 tanda bagi 6. Ya udah, baca. Kan itu ada langsung kebuka kan? Sabda. Yang lalu Ezra. Iya. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Terus? Dan semua orang menyambut dengan amin. Di belakangnya amin. Sambil mengangkat tangan. Amin. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini gerakan sholat tuh. Sholatlah, maka Allah akan mendengar permohonanmu. Bertobatlah engkau dari kejahatanmu, dari menghina dan menyiksa, menzolimi umat Islam, salah-salahkan umat yang menyembah tauhid, yang menyembah Allah yang ehad.
Jangan pernah lakukan itu karena itu berbahaya. Berbahaya. Semua kitab-kitab telah menuliskan itu. Kalau ada satu bangsa, Al-Fil, pasukan yang paling ditakuti, bos. Hancur hanya karena burung bawa itu. Batu kecil-kecil begini, tapi dari neraka. Batu yang dibakar dari neraka. Bolong orang seperti daun yang digigit ulat. Ya bolong lah orang jatuh dari atas. Bos, ya Allah. Jangan undang murka Allah. Dengan apa? Dengan menyakiti hati umat Islam yang sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasulullah. Jangan. Bahaya. Because Allah hears us. Hears them. Pasti. Definitely. Precisely. Taruhlah jidatmu di atas tanah sama-sama sambil memohon. Ya Allah yang maha besar. Tidak pernah ada nama lain sejak dulu. Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Lalu di belakang orang nyaut. Amin. Amin. Artinya membenarkan hanya Engkau yang besar. Ya Allah, tiada yang lain. Stop jadi orang oon. Perempuan pakai jilbab bukan tandanya oon, bukan tanda justru itu adalah orang pintar. Karena apa? Karena dia setiap hari dalam kehidupannya mendoakan bangsa dan negaranya di hadapan Allah. Demikian. Soalnya saya sedikit ke-trigger tadi Ustadz dengan narasi orang mengatakan bahwa Islam itu memenjarakan perempuan. Karena saya pernah ada di situasi ketika saya mengenakan hijab seperti ini. Kemudian ada beberapa kelompok muslimah liberating yang mereka menamai diri mereka seperti itu, and then they say like, oh you look so oppressed, we wouldn't help you, kayak. Jadi kayak mereka menganggap saya itu tertekan dengan adanya hijab ini. Kasian banget hidup lu ya. Kayak, bro, we just cover our aura, not our brain gitu. Ya kayak gitu. Dan itu ditanamkan. Itu jadi seperti program yang sedang berjalan, ditanamkan ke pemuda-pemuda Indonesia tuh. Kalau nggak nongkrong di kafe nggak moderat Islamnya. Islam kalau nggak tatoan nggak moderat gitu. Kata-kata moderat ini bahaya loh, beneran. Karena apa? Justru mendatangkan murka Allah. Islam titik segede kelapa. Nggak boleh ada apa-apa di belakangnya, nggak boleh. Karena memang nggak boleh. Orang bilang, so tahu banget kayak nama. Coba terangkan kepadaku. Apa itu Islam? Baik. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Itu apa? Katanya tadi nanya, pikirin. Itulah Islam. Begitu, terima kasih. Siap. Baik, sekian dari sesi podcast kali ini, Ustadz. Obrolan yang sangat berbobot dan sangat inspirasional. Jelas Ustadz Ki bukan kaleng-kaleng. Sangat inspirasional. Ustadz tuh, kan Ustadz sombong kata Ustadz. Kalau sama orang-orang yang kayak gitu, kita harus sombong. Kata Ustadz Abdul Somad bilang, kita punya syekh bilang kalau kita sombong sama orang sombong dan mereka itu sebetulnya nggak pantas sombong, kita bukan sombong, kita sedekah. Tunjukkan. Siap. Gitu. Terima kasih untuk Waiyak. Untuk sore hari ini yang sangat berkesan untuk saya sendiri sebagai muslimah juga, sangat memberikan pandangan baru, value yang baru juga sebagai gimana kita harus menjadi milenial yang tidak buta juga tentang perkembangan. Value, virtu. Manusia tidak bisa dibilang manusia kalau dia nggak punya virtu. Yes. Virtu in value. Yes. Value. What was the language Ustaz? Virtu itu bahasa Arab. Cari. Oke, siap. Anak kan nggak ngajarin antum gimana? Siap. Emang khasnya Ustaz kayak gimana ya? Jadi kayak apa-apa langsung cari gitu. Siap. Harus. Siap. Supaya kita punya sesuatu yang dipertaruhkan. Apa yang kita omong itu harus punya dasar, harus punya base data. Kalau enggak, jangan ngomong. Gitu. Siap. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.